bukan perintah hanya sebatas berkurban. Fiha, di dalam tahun kedua pun difardukannya zakat fitrah. Jadi zakat fitrah yang dilakukan di bulan suci Ramadan, tahun pertama belum ada perintah untuk zakat fitrah, walaupun dalil Al-Qur'annya aqimus shalah wa atuz zakat. Tetapi perintah adanya zakat itu baru ditetapkan, yaitu di tahun kedua hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Hal alayya ghairuha ajra salawatil khamsi. Hal alayya summa salatu sunnatun. Maka berikutnya salat itu hukumnya sebatas sunnah, li qaulil arabi, karena ada ucapan orang Arabi, hal alayya ghairuha, apakah bagiku ada selain salat khamsi? Qala la illa in tatawwa'a wa huwa fis sahih. Hadis ini dijelaskan di dalam hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim. Wa hadza man nass 'ala Syafi'i. Ini dalil yang sudah dinas oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi hukum salat hukum salat Idul Adha hukumnya hanya sebatas sunnah muakkadah, sama halnya seperti dengan adanya kurban. Jadi kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, salat Idul Adha pun hukumnya sunnah muakkadah. Berarti ketika kurban berarti jika kebutuhan pokok sudah terpenuhi, hari riyaya punya rezeki atau hari riyaya belum punya rezeki, masih ada hari tasrek tanggal 11, 12, 13. Kemarin saya contohin di pengajian malam Jumat Pak Jinur Kagadir, walaupun sahibul bed. Saya contohin gondrong punya utang. Gondrong punya utang 20 juta di hari Lebaran. Jangan kurban dulu kalau punya utang, bayar hutang dulu, karena kurban hukumnya sunnah muakkadah, bayar hutang hukumnya wajib, gitu ya. Nah kebetulan pas hari tasrek, hari ke-1, gondrong tiba-tiba punya duit 40 juta. Mantap apa kata tuh? 40 berarti ada buat bayar utang 20 juta, masih punya sisa 20 juta. Kata gondrong, ini beli sapi Bimama cukup kayaknya nih, harga yang 17 juta katanya. Wah kayaknya gitu. Cuman kalau sapi 7 orang. Oh, kata gondrong, kalau sapi mah kegedean, kambing aja dah 20 juta. Beli kambing aja yang harga 3 juta. Berarti gondrong punya kesunahan sunnah muakkadah. Kenapa? Karena kebutuhan pokok sudah terpenuhi, hutang sudah lunas, sisa masih ada 20 juta. Beli kambing 1 mah 3 juta, masih ada 17 juta. Kok yang nyandung gak bisa kan? Alhamdulillah. Kan gitu. Nyandung ya? Nah gitu. Atau hari pertama kagak punya hari tasrek, hari ketiga, yang penting masih dalam waktu tasrek, gitu ya. Kalau kita mah kan kolektif ya. Kalau kita mah kolektif setahun yang lalu kan gitu kan, setahun tuh ya, setahun. Kesunahannya mah sebenarnya mah begitu. Kesunahannya mah di mana hari Lebaran kebutuhan pokok sudah terpenuhi, masih punya rezeki lebih, karena di Idul Adha atau Lebaran ada kesunahan yang biasa dilakukan oleh Nabi ketika datang Idul Adha. Nah, karena ada kesunahan, kita punya rezeki, kita lakukan, berarti kita melakukan sunnah muakkadah. Hari Lebaran belum punya duit, hari tasrek pertama punya duit, beli kambing, nyari untuk melakukan sunnah muakkadah. Hari tasrek pertama belum punya duit, hari tasrek kedua. Hari tasrek kedua kagak punya, hari tasrek ketiga. Hari tasrek ketiga kagak punya, emang sudah takdirnya miskin kan? Nah, gitu. Nah itu cara untuk kita melakukan sunnah muakkadah di dalam melaksanakan sholat Idul Fitri
atau kurban Idul Adha. Begitu. Pedagang sapinya juga belum tentu tahu. Nanya, bener ya? Yang penting mah tukang sapi mah jual aja dapat duit aja. Selesai, bener ya? Nah, gitu. Jadi adanya jual sapi, jual kambing Idul Adha, nih min sa'airillah, bagian daripada syiar agama itu. Jadi jangan hanya pengen cek, pokoknya mah bukan datang dari Bima ke Tangerang, yang penting gua ngegondol duit aja udah. Bukan gitu kan? Jadi di samping itu harus ada niat kita sebagai penjual sapi nih, min sa'airillah, bagian syiar agama Allah Subhanahu. Karena wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, adanya kurban ini berarti tanda menegakkan agama Allah, artinya menyalurkan agama Islam, menegakkan agama Islam. Jika di kampung kita tidak ada sama sekali, berarti memadamkan syiar agama Allah. Nah, karena kita pengen syiar agama Allah, biasanya kita kolektifan 3 juta satu orang, nyicil patungan, kan begitu. Tujuannya min sa'airillah, agar syiar agama Allah akan terus eksis, lestari, seperti pelaksanaan sholat Idul Adha. Karena ketika ditinggalkan, fatarkuha tahawunun fiddin, ketika kita meninggalkan sholat Idul Adha atau meninggalkan kurban, padahal kita mampu untuk berkurban, berarti ini manusia tahawunun fiddin, menggampang-gampang di dalam agama. Itu gampang-gampang dalam urusan agama, berarti secara tidak langsung kita sendiri yang merontohkan agama kita sendiri dengan kita tidak melakukan sholat Idul Adha, dengan kita tidak melakukan berkurban. Jika emang kita punya rezeki lebih, kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Paham kira-kira ya? Wa tusra'u jama'atan bil izma. Nah, waktu surau disyariatkan adanya sholat Idul Adha jama'atan, halnya diberjamaahkan bil izma para ulama. Jadi anjurannya emang anjuran sholat sunnah yang diperintah diberjamaahkan, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Tahajud mah kagak ada perintah diberjamahi. Duha kagak ada perintah untuk diberjamaah. Jadi kita harus tahu mana sholat sunnah yang diperintahkan diberjamaahkan, mana sholat sunnah yang disyariatkan untuk tidak diberjamaahkan. Sholat yang sunnah diberjamaahkan salah satunya adalah sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Itu. Tetapi wal madhabu annaha tusra'u lil munfarid. Tetapi ulama madhab tidak menganjurkan sholat Idul Adha ini dilakukan secara berjamaah. Tusra'u lil munfarid, disyariatkan secara sendiri. Tapi ini mah ulama madhab. Wal musafir wal abdi. Terus orang-orang musafir, misalkan ini pulang kampung hari lebaran. Pulang kampung hari lebaran, pulang kampung hari lebaran, subuh-subuh di sholat subuh pulang. Sholat subuh pulang. Misalkan mau sholat di mobil sendirian, berarti kan dia sholat sunnah muakkadah musafir namanya. Wal abdi wal mar'ah sunnah li annaha nafilah. Perempuan tidak dianjurkan untuk berjamaah. Tapi jika berjamaah pun tidak apa. Kenapa? Li annaha nafilatun. Karena ini hanya sebatas sunnah. Fa asbahat al istisqa wal khusuf, maka menyerupai sholat istisqa dan sholat khusuf. Nah, bagaimana? Yukra'u li sabatil jamilah, dimakruhkan terhadap perempuan yang cantik, wadawatul hayat, lan mempunyai tingkah-tingkah yang ini al-hudur, untuk hadir melaksanakan sholat Idul Adha. Jadi untuk sholat Idul Adha khusus nini semua udah. Yang cantik-cantik jangan dah, makruh. Bisa berjamaah sini masih nggak itu? Nah, makruh karena pas mau sholat Idul Adha kita bukan sholat malah lirik
Nah itu ya, marah lira antara diri ke diri. Nah wa yustahabu lil ajud al hudur, tetapi bagi seorang nini sunnah hadir. Kalau nini silahkan hadir ke mushola, rawan yang cantik-cantik di rumah aja dah. Itu sunnahnya memang gitu. Tapi jika dilakukan pun tidak apa-apa. Cuman kalau memakai kesunahan, udah cukup sholat di rumah. Tapi kalau nini silahkan hadir ke mushola. Jika tidak mengundang itu. Wa yustahabbu lil ajud al hudur fi siyabi fadliha bil thayyibin. Cuma nini pun jangan dangdang. Biasa-biasa aja, kalau bisa pakai pakaian yang biasa. Kalau kita makan bagus. Nah, istri kita kalau makan malah bagus. Nah, bila thayyibin tanpa harus pakai wangi-wangian. Qultu yang bagi al-qattu fi zamanina bi tahrimi burujis sababati wa dawatil ahad li kasratil fasad. Bahkan kata Imam Taqiyuddin As-Subki ini keras pendapatnya, yang bagi pantasnya tahun akhir zaman ini diharamkan keluar perempuan yang masih muda, wadawatil hayat yang mempunyai tingkah, di kasrotil fasad. Kenapa? Karena terlalu banyak kerusakan. Benar kalau di masjid atau di mushola kebanyakan yang cantik, kita sebagai laki-laki, bener ya, kita sebagai laki-laki mau sholat malah kagak beres otak pikirannya, kan begitu. Maka kalau bisa mudah nggak apa-apa di rumah saja. Tapi jika tidak timbul fitnah, silahkan saja. Itu mah kembali kepada masing-masing. Karena hukum itu yahtaliful hukmu bihtilafil amkinah. Hukum itu tergantung bagaimana tempat. Misalkan di sini misalkan di Al Imron. Ini kalau yang muda-muda ke mushola ngacengan semua urusannya. Gak beres, sudah jangan. Tolong ya. Tapi jika tidak apa ini tergantung kembali kepada perihal masing-masing. Walaupun penetapan hukum misalkan di dalam kitab seperti ini, tetapi untuk menetapkan hukum ke masing-masing itu tergantung bagaimana kondisi dan tempatnya. Jadi begitu cara menetapkan hukum. Jadi tidak dipukul rata harus begini, tidak. Tergantung bagaimana kebiasaan. Kalau kayak kita nih, kita mah udah biasa perempuan itu sholat ke musola, udah biasa sholat berjamaah ke masjid, udah biasa. Berbeda dengan di kampung. Kalau di kampung mah kagak biasa perempuan sholat berjamaah ke masjid, ada di masing-masing aja. Cuman kalau di perumahan kan udah jadi kebiasaan. Artinya jika begitu karena tidak timbul fitnah. Tapi jika timbul fitnah, jangan. Masih mending di rumah. Jadi itu penetapan hukumnya kembali lagi kepada kondisinya. Wa in dalla 'ala al-qurun illa anal makna kana alladhi fi khairil qurun qad salana wa yukabbiru min ghurubisy syamsi. Wa qala, apa yang dibaca di dalam takbir, di dalam takbirnya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tasbihnya ya. Tasbih di dalam apa? Di dalam takbir. Jadi bacanya bagaimana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gitu ya. Wa qala al-Bukhari laisa fil babi syai'un asahha minhu wa yaqifu baina kulli takbirataini qadra ayatin muqtadilah. Jadi laisa fil bab, dijelaskan oleh Imam Bukhari tidak ada di dalam babnya syai'un, satu perkara yang lebih sahih. Wa yaqifu, hendaklah berhenti sejenak dari antara takbir dua, yaitu dengan ukuran satu ayat yang sedang. Satu ayat yang sedang halnya membaca tahlil dan membaca takbir dan membaca tahmid. Rawahul Baihaqi an Ibnu Mas'ud qaulan wa fi'lan wa makna yuhallilu yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa la ilaha illallah. Jadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar li'annahu al-la'iqu bil hali wa jami'un lil anwa'i al-masyru'ati lis-shalah. Jadi setiap takbir kita bacanya apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Bagaimana nih kalau imamnya lupa kagak baca takbir? Allahu Akbar langsung Fatihah saja. Apakah batal? Tidak. Lanjutkan saja. Ya, lanjutkan saja. Jangan subhanallah, subhanallah enggak harus. Udah biarkan saja. Kan kagak biasa mah tuh ngimamin salat Idul Adha. Setahun sekali namanya juga. Tapi sunnahnya emang baca takbir 7 dan 5. Tapi jika ada seorang imam lupa baca takbir, tidak harus kita komen, tidak harus, langsung saja Allahu Akbar, misalkan langsung baca Fatihah, tidak apa-apa. Nah, jangan kok itu mah kagak takbir, kagak apa-apa. Tapi emang sunnahnya harus baca takbir di rakaat pertama dan yang rakaat kedua setelah takbiratul ihram dan setelah takbir bangun dari rakaat pertama masuk kepada rakaat yang kedua. Di dalam takbirnya yaitu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini walau nasiya at-takbirati wa syarafil qiraat fatat. Jadi jika emang dia lupa membaca takbir, tiba-tiba sudah baca suratul Fatihah, fatat berarti takbir itu dihukumi sudah gugur, udah langsungkan saja. Nah, wa yaqra'u ba'dal Fatihah fil ula. Bagusnya nih. Kalau ngimamin salat Idul Adha itu baca suratnya surat Qaf, rakaat pertama. Wa bisaniyah surat iqtarabatis saa'ah. Oh, enggak hafal semua. Udah surat andalan aja. Kuliah begitu. Kalau mengikutin sunnah. Wa takunu al-qira'atu jahran, dan sunnahnya bacaannya itu dijaharkan. Walaupun waktu pagi sunnahnya dikeraskan suaranya. Wa izma'il umat wa kada yajharu bitakbirah. Begitu pula hukumnya sunnah mengeraskan suara dari takbir ke takbir. Dari takbir ke takbir, walaupun pelaksanaan sholat di waktu pagi, tetapi ketika pelaksanaan sholat Idul Adha itu takbirnya hendak dikeraskan agar si makmum mendengar perpindahan takbir dari ke satu, perpindahan ke takbir yang kedua. Summa yusanu ba'da sholat khutbatain, maka setelah sholat baru ada kesunahan untuk melaksanakan khutbah dua. Walau khotbah qabla salat lam yuqtad biha ala sahih. Jadi jika khutbah sebelum salat maka tidak dihitung. Ya. Jika jadi khutbah dulu itu, khutbah dulu baru salat kayak salat Jumat misalkan begitu, itu tidak dihitung. Jadi harus salat dulu baru khutbah ala sahih menurut qaul sahih gitu. Wa taqrirul khutbah huwa bil qiyas alal Jumat. Adapun membulak-balik khutbah ini dikiaskan dengan khutbah salat Jumat. Walam yasbut fi hadisun, dan tidak tetap fi hadis dalam membulak-balik khutbah ini yaitu hadis. Qala Nawawi fil Khulasah, maka Imam Nawawi telah menjelaskan di dalam kitab Khulasah. Dan sunnah pula di dalam khutbah Idul Fitri atau khutbah Idul Adha awalnya harus pakai takbir dulu. Sunnahnya nih, jangan langsung alhamdulillah, jangan langsung. Jadi sunnahnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.